pertigaan jalan itu akhirnya kita menemukan warung. Ya, kita menemukan warung. Tapi di situ warung dan itu warung itu nggak ada orang. Beli air. Oke guys, jadi malam ini saya mau cerita tentang kemarin kita jalan-jalan ke Jogja. Kita mampir ke Dieng, satu tempat lagi di Dieng itu. Di Dieng sekitar jam 5 kita menuju pulang Cirebon. Karena memang kita dari Cirebon. Mas Arisman dari sini ke sini. Kita. Jadi kita dari jam 5:30 sore menuju maghrib kita mau menuju pulang. Tapi kita karena memang kita dari Cirebon nggak tahu jalannya, kita melalui Google Map. Nah dari Google Map itu saya dapat jalur yang benar-benar efektif, yang perbandingannya jauh gitu, maksudnya lebih cepat gitu. Dari alur itu sekitar jam 3 jam 4 jaman ya. Jadi kita coba tadi di awalnya saya ngikutin mobil yang benar-benar dari Jakarta. Kita ngikutin karena memang kita juga sealur mungkin ya. Dari situ kita mengejar mobil yang hitam itu. Terus saya tidur. Jadi saya kronologinya kurang paham untuk masalah kita mengejar mobil itu nanti. Dan ini Mas Sabar, Mas Ray. Oke Mas Ray, ada cerita apa tentang kemarin kita itu di Jalan Petung Kriyono? Oke, sebelumnya saya cuman mau klarifikasi mengenai Jalan Petung Kriyono. Dasarnya itu kita dari Jogja kan ke Dieng. Mungkin anak-anak juga udah pada capek, jadi begitu kita langsung pulang. Kita cari jalan terdekat. Pas di situ di Google Map ada 3 keterangan, ada 3 jalan. Iya. Dan kita kondisinya pada capek. Kita ambil jalan yang terdekat, yang cepat, yaitu kita lewat dari Jalan Petung Kriyono. Pas perjalanan itu kita menemui satu mobil. Kayaknya itu mobil sama-sama kayak kita gitu, wisatawan gitu kan. Pas itu kita ikutin mobil tersebut di belakang buat rute, dan tiba-tiba ada 1 jam lebih mobil tersebut hilang dengan sendirinya. Itu padahal kita ngejar banget. Iya, kita ngejar di belakangnya. Terus Kita ikutin selama 1 jam lebih ya masalah. Padahal itu keterangan di Google Map kan 1 jam kan ya. 1 jam, dan ternyata kita ngikutin mobil tersebut udah 1 jam lebih. Begitu udah 1 jam lebih mobil tersebut menghilang, dan di situ kita udah mulai kayak yang ketakutan, kayak yang risau, disangka nyasar atau tidaknya, karena itu udah 1 jam lebih. Tidak tempuh-tempuh gitu, tidak ada jalan keluarnya gitu kan. Kita lanjutin, ketimbang kita putar balik kan jauh kan. Oh ya udah jauh banget. Kita lanjutin dalam kondisi mobil kita sendiri di jalan, nggak ada mobil lain selain mobil kita gitu kan. Pas mobil itu menghilang, itu udah mulai bertemuan dengan yang nggak jelas gitu. Apa aja tuh yang jelas menurut Mas? Kayak contohnya gitu kan. Ya. Kita kan pasca mobil tersebut menghilang, kita menemui 2 kafe
karena itu di tengah-tengah hutan Mas Alam kalau nggak salah. Jadi ada kafe. Ada kafe 2, cuman itu nggak berpenghuni. Padahal itu udah ada kayak yang lampu kayak yang aktif gitu. Kafe aktif, cuman nggak ada berpenghuni gitu. Karena mungkin itu di alas atau di mana gitu kan, tempat jauh dari keramaian gitu kan. Terus kita nggak cuman menemui 2 kafe aja yang Apa aja yang kelihatannya aneh gitu di jalan itu? Pas itu kita juga melihat ambulan. Cuman kita nggak tahu tuh ambulan tersebut tujuannya mau kemana tuh nggak tahu tuh, karena itu ke hutan gitu loh. Sedangkan kayak yang polsek pemukiman juga nggak ada sama sekali. Jadi kita semakin aneh gitu. Udah melihat kafe yang nggak berpenghuni, bertemu dengan ambulan. Ada lagi kita bertemu sama 2 cewek kalau nggak salah, 2 cewek lewat papasan, dia diem aja tuh nggak tahu tuh. Udah anak-anak udah mulai buyar. Ada salah satu temen kita cewek itu dia kayak yang udah di alam lain gitu, udah tidak sadar kan. Itu kita udah mulai resah, ini anak kenapa diem aja, ngelamun aja, sampai tiba-tibanya dia muntah-muntah gitu kan. Nah kita inisiatif cari warung buat kayak yang beli air putih lah ya. Air putih sama tolak angin, barangkali masuk angin gitu kan. Oh iya, karena memang di pertigaan jalan itu akhirnya kita menemukan warung ya. Ya, kita menemukan warung, nggak tahu tuh. Tapi di situ warung cuman 1 sama rumah 2, jadi 3 totalnya. Dan itu rumah 2 itu nggak ada orang, adanya yang toko aja gitu, yang bikin anehnya gitu. Kok ada toko di tengah-tengah hutan gitu loh. Tapi kita nggak mikirin ke situnya. Kita yang penting beli air, beli tolak angin kan buat teman kita itu kan yang udah nggak sadar gitu kan. Iya guys, jadi sedikit cerita juga yang memang yang turun dari warung untuk ke warung itu saya sendiri. Jadi saya awalnya kaget juga, kok di tengah hutan ini ada warung gitu, apalagi di pertigaan. Jelas banget di pertigaan itu. Saya masuk ditemenin teman saya Mas Samsul, dan anehnya laki-laki itu udah, yang pelayannya itu bapak-bapak itu beda banget mukanya. Melihat saya itu dengan mata yang benar-benar tajam. Bukan orang biasanya gitu ya. Betul sekali. Dan ada seorang ibu-ibu yang pakai kerudung melihat saya itu sampai melotot banget. Dua-duanya melotot semua. Padahal itu mereka jualan gitu. Terus saya langsung ngajak teman saya yang satunya Mas Samsul untuk segera cabut, karena saya melihatnya aja udah nggak kuat gitu. Makanya ayolah kita tenangin. Akhirnya kita melanjutin lagi perjalanan. Selama perjalanan itu masih banyak banget yang membuat kita merasa ada di dunia lain ya. Sampai mikir kayak gitu. Dan ada juga yang memperhatikan teman saya ini, Mas Arisman, melihat banyak yang saya tidak tahu. Dan mau diperjelas Mas Arisman. Mungkin tadi udah banyak yang diceritakan oleh saudara Mas Ray ya, dari awal sampai akhir. Tapi mungkin saya tidak mau menceritakan, mungkin ini terlalu sulit untuk diceritakan. Mungkin ini untuk pribadi saya aja, jangan diceritakan itu. Enggak. Susah untuk diceritakan. Enggak, gini loh, gini loh Mas. Barangkali mungkin pengetahuan saya itu Mas Arisman punya pandangan yang benar-benar melihat apa gitu loh. Karena memang saya pas waktu itu saya melihat Arisman juga fokus banget untuk kayak ngaji, kita doa-doa untuk keselamatan kita gitu. Semua juga kita berdoa, cuman beda ya Mas Arisman beda banget ya. Oke Mas Arisman, katanya Mas Arisman melihat seperti kayak ambulan itu. Sebenarnya saya juga nggak ngeliat tuh ambulan itu. Iya.